side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Rahmawati dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Sebelum memasuki materi, teman-teman sudah tahu belum sih IPA itu apa? Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari alam sekitar, termasuk benda-benda, peristiwa, dan gejala-gejala yang terjadi di alam. Cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA ada 5, yaitu biologi, fisika, astronomi, kimia, ilmu bumi, atau geologi. Di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu cabang IPA, yaitu fisika. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai hukum Newton gravitasi dan hukum Kepler. Pembahasan pertama yaitu hukum Newton gravitasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu hukum Newton gravitasi? Hukum gravitasi umum Newton adalah konsep fundamental dalam fisika yang ditemukan oleh ilmuwan Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama yaitu manusia bisa berdiri di atas bumi atau tanah. Contoh yang kedua, buah jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Dan itu semua terjadi karena adanya gaya gravitasi. Bayangkan, di kehidupan kita ini tidak ada gaya gravitasi. Pasti kita tidak bisa berjalan, dan pasti itu sangat mengganggu, bukan? Oleh karena itu, kita tahu bahwa gaya gravitasi itu sangat-sangat penting bagi kita. Isaac Newton menyimpulkan bahwa sebuah benda yang memiliki massa yang lebih kecil akan ditarik oleh benda yang memiliki massa yang lebih besar. Hal ini menyebabkan manusia tidak bisa melayang di udara. Newton memang sudah sangat tertarik dengan alam semesta sebelumnya, khususnya bagaimana bulan bisa mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Untuk menghitung hukum gaya gravitasi Newton, teman-teman dapat menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan R pangkat 2, di mana F sama dengan gaya gravitasi umum dengan satuan Newton,
G sama dengan tetapan gravitasi umum dengan nilai 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 sama dengan massa benda pertama dengan satuan kilogram. M2 sama dengan massa benda kedua dengan satuan kilogram. R sama dengan jarak kedua benda dengan satuan meter. Kita tadi sudah membahas hukum Newton gravitasi, bukan? Sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum Kepler. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler merupakan hukum matematis yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet. Penyusun hukum ini dilakukan oleh Johannes Kepler pada abad ke-16. Berdasarkan pada data hasil pengamatan yang dilakukan dalam astronomi, terdapat 3 hukum Kepler, yaitu hukum 1 Kepler, 2, dan 3. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai hukum ini. Hukum 1 Kepler menjelaskan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Untuk hukum 2 Kepler menjelaskan bahwa suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler menjelaskan bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Hukum ini memodelkan lintasan berbentuk lingkaran untuk menjelaskan gaya-gaya yang bekerja pada planet saat bergerak mengelilingi matahari. Gaya yang bekerja pada planet adalah gaya sentripetal yang besar dan arahnya sama dengan gaya gravitasi planet menuju matahari. Di sini ada rumus hukum Kepler yang ditulis dengan persamaan T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3, di mana T1 akan sama dengan periode planet pertama, T2 sama dengan periode planet kedua, R1 sama dengan jarak planet pertama dengan matahari, dan R2 sama dengan jarak planet kedua dengan matahari. A few moments later. Oke, di sini kita akan mengerjakan contoh soal sebagai berikut. Perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 4:1. Jika periode planet B sama dengan 25 hari, periode planet A adalah... Oke, pada soal ini yang ditanyakan adalah periode planet A atau TA, di mana pada soal diketahui bahwa jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 4:1. Dan periode planet B sama dengan 25 hari.
Untuk menyelesaikan soal ini dapat menggunakan persamaan dari hukum 3 Kepler, di mana T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3, maka perhitungannya menjadi TA per TB pangkat 2 sama dengan RA per RB pangkat 3. TA pangkat 2 per 25 pangkat 2 sama dengan 4 per 1 pangkat 3, di mana akar 64 sama dengan 8, TA sama dengan 8 kali 25 akan menghasilkan 200. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu 200 hari. Kesimpulan dalam video pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, semua planet berada dalam orbit elips dengan matahari berada pada salah satu fokusnya. Yang kedua, vektor radius dari matahari ke sebuah planet menyapu luas daerah yang sama pada selang waktu yang sama. Yang ketiga yaitu kuadrat periode orbit planet sebanding dengan pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.